Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Oke, kawan-kawan, jadi di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang emang lagi viral banget beberapa waktu belakangan, yaitu tentang kisah seorang pemuda yang memiliki keterbatasan fisik atau bisa disebut disabilitas, tapi memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah untuk menjerat perempuan. Ya, si kisah ini sangat apa ya, di luar nalar gitu kan. Bagaimana seseorang yang mohon maaf tidak memiliki kedua tangan tapi bisa melakukan pelecehan seksual. Jadi semuanya akan kita bahas di video ini. Jadi buat kalian jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video informasi ataupun hal-hal yang mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk menjadikan channel ini menjadi lebih baik. Oke, kita bahas videonya dengan singkat. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu orang tersebut bernama Agus, atau yang biasa disebut dengan Agus Buntung. Pria asal Lombok ini, Nusa Tenggara Barat, terus menuai perhatian publik. Hingga kini, berdasarkan laporan terbaru, total korban yang diidentifikasi mencapai 13 orang, dengan 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Eh, jadi kalau melihat track recordnya si Agus Buntung ini, korban yang sudah berhasil diidentifikasi yaitu berjumlah 13 orang. Sebuah pertanyaan muncul, kekurangan fisik, tapi bagaimana kok bisa mencapai 13 orang? Nah, gitu kan. Mungkin sebagai bentuk meyakinkan lah untuk kita lihat dulu, cek rekaman suara dari si Agus dalam merayu korbannya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan, kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Tidak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu, luntur pupurannya. Nanti kayak apa mau ke kampus, kakak bersin gitu. Sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya ingat bapak tahu kan, orang Hindu bisa tahu baca ini baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak itu, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat aja? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Karena kakak, sumpah, kakak Hindu ya, demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi, guys. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kamu kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Ikut pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point, biar kamu tidak bilang saya nggak bisa. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Percaya sama adanya Allah. Allah itu 1 atau 6? 1. Itu ada di kamu. Di mana Allah? Di atas itu. Mana? Pernah kamu lihat dia di atas? Tidak. Tapi dia ada di hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Sekali lagi cek identitas saya coba, biar kamu semakin percaya.
Saya Oke, jadi di rekaman ini bahkan Agus membawa nama-nama Allah gitu kan untuk merayu korbannya, sesuatu yang sangat tidak diduga-duga. Jadi si Agus ini emang pinter buat ngerayu orang lain dengan cara merendahkan dirinya. Mungkin dari situ kita tahu dan sekaligus menganalisis lagi. Jadi berdasarkan kutipan ini, pelaku menenangkan korban dengan mengatakan, kamu sudah terikat dengan saya, jadi kamu tidak bisa kemana-mana. Saya tahu masa lalumu, kalau tidak mengikuti kemauan saya akan beritahu orang tuamu. Korban merasa takut dan terintimidasi, jelas Andre dilansir dari YouTube TV One. Jadi dengan ucapan manipulatif tersebut, si Agus membawa korban ke hotel menggunakan motor milik korban dan memaksa korban untuk membayar kamar yang mereka tempati. Di kamar nomor 6 ini, si Agus menunjukkan modus manipulatif. Jadi si Agus mengatakan kalimat-kalimat yang bisa memancing korban untuk iba ataupun terpaksa mengikuti kemauannya. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, tanpa kedua tangan, si Agus menggunakan mulut dan giginya untuk membuka pintu. Ya, jadi walaupun dia tidak memiliki kedua tangan, dia menggunakan semua yang ada di tubuhnya, memanfaatkannya. Salah satunya adalah mulut dan gigi untuk membuka pintu. Kemudian setelah masuk, ia kembali melontarkan kalimat-kalimat manipulatif ke korban dengan ancaman bahwa jika korban berteriak, warga sekitar akan mendengar dan memaksa mereka untuk dinikahkan. Jadi si Agus mengancam bahwasanya kalau teriak, maka warga akan menuduh mereka berbuat yang tidak baik kan. Akhirnya dinikahkan. Jadi ya kemungkinan si wanita pun tidak mau itu terjadi kan, karena ngapain gitu. Nah, jadi dalam kamar Agus memaksa untuk hal-hal yang tidak baik. Meskipun M mencoba melawan, bahkan Agus menggunakan jari kaki untuk membuka. Jadi korban menolak dengan menoleh ke kanan dan menendang pelaku, ungkap Andre. Namun tindakan korban yang berusaha melawan dianggap Agus sebagai bentuk persetujuan. Jadi tindakan perlawanan yang dilakukan oleh korban itu dianggap sebagai bentuk setuju gitu kan. Jadi dalam pernyataannya, Agus mengklaim bahwa semua tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Kalau saya sih melakukannya mungkin atas dasar suka sama suka. Kalaupun kekerasan tidak ada, karena dia yang kasih fasilitas, dia yang bayar, kita pulang pergi baik-baik aja. Jadi begitu. Jadi menurut si pelaku, mereka berangkat dengan baik-baik saja dan pulang pun dengan baik-baik saja. Tapi yang dari pertanyaannya, kok bisa kasus ini kemudian membesar ataupun meluas, viral, dan bahkan memakan jumlah korbannya sangat banyak dari modus intimidasi yang digunakan oleh pelaku. Oke, mungkin segini dulu yang akan kita bahas. Semoga nanti kalau ada berita lebih lanjut tentang kejadian ini akan kita share juga di channel ini. Jadi tetap ikutin terus channel ini. Semoga tidak ada hal-hal yang bisa membuat kalian penasaran. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.